di mana inilah seri yang akan kami sampaikan pada sore kali ini. yakni dua tokoh utama yang mendukung, yang membackup dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara moral, dukungan secara material. Inilah dua tokoh yang kemudian sebagiannya atau dalam perjalanan dakwah Nabi Sallallahu sangat terbantu. Namun demikian, ini pun terjadi di mana dua tokoh ini ada yang kemudian kita lihat memiliki keimanan dan yang tidak memiliki keimanan. Dasar pembelaannya sangat berbeda. Maka nanti kita akan dapatkan suatu ibrah dari dua tokoh ini. Dua tokoh ini tidak lain adalah Bunda Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan paman Nabi SAW adalah Abu Talib. Dua tokoh ini mendapatkan dampak dari pemboikotan secara ekonomi pada kaum muslimin dan pada kabilah dari Bani Hisham dan juga Abdul Muthalib. Ya. Abu Talib sudah tidak muda lagi. Ini terjadi pada tahun ke-10 Bi'tsah Nubuwah atau tahun 10 setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Dan Abu Talib pada saat itu berusia 80 tahun. Sedangkan Khadijah usia sudah mencapai 65 tahun. Sudah tidak muda lagi. Dan dampak dari pemboikotan kedua orang ini secara kesehatan terjadi penurunan. Dan inilah kemudian ada satu bab di dalam Sirah Nabawiyah yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Siapakah Abu Talib ini? Abu Talib ini adalah paman Nabi SAW. Dia adalah kakak daripada ayahanda Nabi SAW. Abu Talib, sedari Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, pembelaannya begitu kuat. Pembelaannya begitu nampak dan terlihat oleh kaum musyrikin saat itu. Sampai-sampai ya, mereka juga mempengaruhi kepada Abu Talib ini agar tidak lagi membela Nabi, agar tidak lagi membela Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Karena menurut mereka bahwa Nabi SAW ini menjauhkan dari tradisi, menjauhkan dari agama nenek moyang mereka. Mereka ini akan menghapus sejarah kabilah, sejarah keagamaan yang ada pada masa tersebut. Yang kita meyakini bahwa itulah sejarah kejahiliahan yang harus ditinggalkan. Sejarah yang menjadi ibrah pembelajaran bagi orang yang beriman, hal itu tidak lagi bisa diikuti. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentang Abu Talib ini, tentu Nabi SAW begitu banyak kegundahan ketika di akhir atau ketika sakaratul maut menjelang kepada Abu Talib ini. Ketika Abu Talib sedang sakrat, Nabi SAW menziarahi Abu Talib saat itu. Ya. Nabi SAW duduk di samping paman beliau Abu Talib, tapi tidak ketinggalan saat itu juga Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abu Umayyah menyelah juga. Di sini terjadi pertempuran al-haq wal batil ketika sakratul maut Abu Talib. Nabi SAW menyampaikan kepada pamannya, wahai paman, ucapkanlah dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, suatu kalimat yang ini akan menjadi saksi. Di mana Nabi SAW, aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ucap Nabi SAW kepada pamannya. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah menyela, wahai Abu Talib, sanggupkah kamu meninggalkan agama Abdul Muthalib, agama nenek moyang, agama karuhun mungkin kalau kata kita ini, tradisi-tradisi, sanggup aku meninggalkannya? Terus pertempuran terjadi dan kemudian kita dapati ya, hal ini terus juga bagi Rasulullah itu tidak putus asa. Nabi SAW tidak putus asa untuk terus mengejar Abu Talib ini bisa mengucapkan syahadat dan mengulang berkali-kali. Hingga Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahwa dia tetap bersama
dengan agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan syahadat. Dan sini kita juga kemana-mana Ibnu Rasulullah SAW pun bersabda, demi Allah, aku akan memohon ampunan dari Allah untukmu. Ini Nabi SAW ingin memohonkan ampun untuk Abdul Muthalib, tetapi kita tahu Abdul Muthalib saat itu sampai wafatnya dia masih dalam keadaan musyrik. Dia masih dalam keadaan berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 113 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya yang artinya adalah tidak dibenarkan bagi nabi dan orang-orang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatmu sendiri, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang syirik itu ahli neraka. Saudara sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu patron bagi kita bahwa kita tidak bisa memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, tidak bisa. Oleh karenanya tentang peristiwa Abdul Muthalib ini kita sangat mengenal satu hadis ya, yang ini menunjukkan tentang bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW bersabda ya, dan ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 28 56, surah Al-Qasas. Ya. Di mana ya sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oleh karenanya, kita lihat di sini, tentunya Nabi SAW tetap tidak berputus asa, bahkan Nabi ingin mendoakan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu larangan, dan ini sudah merupakan ukuran bagi kita tentang syar'i bahwa tidak boleh kita mendoakan, memintakan ampun untuk saudara atau kerabat kita yang masih dalam keadaan syirik. Oleh karenanya tentang Abu Thalib ini kita mendapatkan hikmah, satu pelajaran di mana tidaklah baik bagi kita, bahkan sangat bahaya yang namanya fanatik buta terhadap sesuatu yang tidak memiliki dasar. Atau mungkin kita lihat afiliasi seseorang itu adalah karena berdasarkan asabiyah tadi, berdasarkan kesukuan, berdasarkan tradisi nenek moyang dan lain sebagainya. Bahkan di sini kita melihat argumentasi yang lemah ahlul batil bahwa takut dicela. Jadi Abdul Muthalib ini atau Abu Thalib ini memang takut dicela. Ya. Ketika dia masuk dalam Islam, ketika dia mau masuk Islam, takut dicela, takut dia dijauhi, takut dia mungkin akan terkenal bahwa dia masuk Islam dan dia nggak mau. Dan ini adalah hal yang tercela tentunya bagi kita semua, dan inilah hikmah daripada peristiwa Abu Thalib ketika syakaratul mautnya ini. Kemudian kita juga bisa mendapati pelajaran dari bagaimana wafatnya Abu Thalib ini, di mana iman itu tidak dapat diwariskan kepada keluarga kita. Iman itu tidak dapat diwarisi. Karena itulah iman itu harus diusahakan, baik dengan ilmu dan amal. Dan inilah sunnatullah, bahwa banyak hal-hal yang kemudian seseorang yang berusaha untuk mendapatkan atau mencari kebenaran, Allah berikan hidayah. Dan juga atas doa, doanya bukan untuk minta ampun, tetapi doa untuk diberikan hidayah. Ya. Doa memintakan ampun orang musyrik tidak boleh. Tapi kita berdoa agar orang-orang mendapatkan hidayah, orang-orang kafir mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu dibolehkan. Bahkan itu dianjurkan. Itu bagian daripada usaha untuk bagaimana seseorang ini bisa mendapatkan keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa kekeluargaan ini tidak berguna tanpa keimanan. Itu masalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau punya keluarga, tentunya punya anak, istri, mari kita tentunya mendapati anak istri kita sudah beriman, sudah yakin, sudah tahu tuntunan Islam. Mari terus kita pupuk keilmuannya, kemudian pupuk akidah dan keyakinannya dengan berbagai hal yang kemudian mereka terus yakin dan mengimani tentang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Kemudian hikmah selanjutnya daripada wafatnya Abu Thalib dan pembelaannya ini, hingga akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak masuk Islam, maka Rasulullah SAW ini ketika berdakwah dia tidak bosan mendakwahi manusia. Dia tidak bosan untuk kemudian menyeru orang memasuki Islam ini. Ya. Bahkan yang sudah menolak berkali-kali hingga akhir hayatnya. Dan Abu Thalib hingga akhir hayatnya Nabi SAW terus mendampinginya agar Abu Thalib ini masuk Islam. Walaupun pada ujungnya su'ul khatimah. Kemudian dalam usaha berdakwah ini, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang untuk berbuat suatu hal yang mendukung keimanannya, adalah tawakal dalam dakwah ini. Terus harus kita usahakan. Harus terus kita lakukan. Sedangkan hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga mendapatkan banyak tokoh di antara kaum musyrikin yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bisa klasifikasikan tentang orang kafir ini, kita akan bisa lihat dari tokoh-tokohnya ini. Kalau kita lihat tokohnya Abu Jahal bin Hisham misalnya, dia bukan hanya kafir, tetapi dia memusuhi agama Allah ini, dan dia memusuhi dengan sangat keras. Bahkan dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ada tokoh yang lain, adalah tokoh dari Utbah bin Rabi'ah. Dia orang kafir, tapi cenderung bersikap netral, tidak musuhi, ya, setelah berdialog langsung dengan Nabi SAW. Tidak ingin melakukan siasat untuk bagaimana mencegah dakwah Nabi SAW. Dia netral saja. Kalau Nabi mengajak orang ikut, dia biasa saja. Ini satu sampling tentang orang kafir dari Utbah bin Rabi'ah. Kemudian contoh tingkatan yang selanjutnya dari orang kafir ini adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini dah masih dalam keadaan kafir, tapi dia ini bersimpati dengan membela agama Allah, walau ia sendiri tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tipe ini memiliki cara tersendiri bagi doa, bagi dai, bagi kita semua untuk berinteraksi dengannya dalam konteks kita berdakwah. Dan ingat, risalah dakwah ini atau berdakwah ini mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran yang dasar dalam akidah Islam ini adalah satu warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semuanya. Dan ini warisan yang harus kita terus lakukan. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada Abu Thalib, sampling orang kafir, keluarga Nabi, dan melakukan pembelaan terhadap agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati pada Amul Huzni, pada tahun kesedihan Nabi SAW, yang membuat Nabi sedih sepeninggalnya itu adalah istrinya beliau, istri Nabi SAW, jadi Bunda Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini adalah istri Nabi SAW. Dialah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, orang yang mendukung dakwah Nabi SAW sejak pertama Nabi mendapatkan wahyu. Bukan hanya perempuan pertama, dia manusia pertama yang beriman ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Bunda Khadijah ini adalah istri Nabi yang memiliki keutamaan, di mana ada sabda Rasulullah SAW ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ata Jibril wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Hadis sahih dari Bukhari. Jibril ini berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan aku, dan beritahukan kepadamu dan beritahukan kepadanya, kepada Khadijah, tentang sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Masya Allah.
Masya Allah. Ini adalah satu balasan yang Khadijah sudah dikabarkan sebelumnya. Khadijah belum wafat saja sudah disampaikan tentang rumahnya di surga dari mutiara. Dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan Jibril. Masya Allah. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita mulia yang mendapatkan salam dari Rabbnya. Khadijah ini juga dikatakan sebaik-baik wanita pada zamannya, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa khairun nisa'iha Maryamun bintu Amr wa khairun nisa'iha Khadijatun bintu Khuwailid. Ini maksudnya adalah bahwa pada masanya inilah wanita terbaik. Kalau kita ingin melihat bagaimana perempuan terbaik, dialah ada pada Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maryam binti Imran. Kemudian bagaimana cinta Nabi SAW pada Khadijah? Begitu besarnya. Nabi SAW ini begitu mencintai Khadijah karena pembelaannya pada Nabi, karena cintanya kepada Nabi, dan berbagai hal. Dan ini tentunya kita mendapati, ya, sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu kepada istri Nabi yang sudah wafat, padahal dialah Khadijah. Dialah Khadijah. Di mana Nabi sering menyebutnya. Nabi selalu berbagi, memberikan daging kambing atau apa yang bersedekah kepada saudara-saudara atau teman-temannya Khadijah. Nabi SAW pun memberikan satu komentar, ya, ketika ada kecemburuan. Nabi mengatakan kepada Aisyah, di mana bukankah ia hanya seorang, ketika Aisyah mengatakan bukankah ia hanya seorang tua yang Allah telah menggantikannya untuk engkau orang yang lebih baik darinya. Kemudian Rasulullah SAW marah seraya berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membela dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku karuniakan, aku dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Sementara aku tidak dikaruniai anak sama sekali dari istri yang lainnya. Kita tahu Nabi SAW mendapatkan 6 anak, ya, dari pada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ini. Cuma sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini, kenapa Nabi begitu sedih ketika Khadijah menemui Rabbnya, ketika Khadijah menemui wafatnya? Karena tadi sudah diungkapkan bagaimana Nabi SAW ini mengatakan bahwa waqad amanat bi id kafara bin nas, di mana sungguh Khadijah ini adalah merupakan wanita yang tangguh dengan keimanannya berdasarkan ilmu. Kenapa berdasarkan ilmu? Karena Khadijah sudah banyak mendapatkan informasi dari saudaranya yang lain yang dikatakan mungkin kita sebagai pendeta, gitu ya. Dan kabar itu kemudian diyakini oleh Khadijah. Dia beriman karena dengan ilmu sebelumnya. Khadijah sudah mendapatkan informasi tentang kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan Nabi mengatakan bahwa Khadijah ini atau Sayyidah Khadijah ini sudah membenarkan Nabi, di mana semua manusia saat itu mendustakannya. Inilah bagaimana perjuangan Khadijah. Khadijah ini adalah salah seorang terkaya di Mekah. Warisan dari suami sebelumnya begitu banyak. Warisan dari orang tuanya begitu banyak. Dia adalah merupakan wanita terkaya, bisnisnya sukses. Dan bahkan Khadijah ini juga diperebutkan oleh banyak orang ketika jandanya. Ini menunjukkan bahwa Khadijah ini adalah wanita elit, kaya, cerdas. Dan ketika mendapati ada seorang yang jujur, ya, amanah, dan kemudian bisnisnya semakin lancar, semakin baik, semakin besar keuntungannya, itu ada ketika usahanya Khadijah ini dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini juga menjadi satu kemudian hal yang membuat Khadijah tertarik dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan berbagai alasan, dengan cara pendekatan berbagai hal, akhirnya Nabi SAW dan Bunda Khadijah pun menikah. Ya,
Beliau mendampingi Rasulullah SAW 25 tahun mendampingi Nabi. Pernikahan yang penuh berkah, kasih sayang yang begitu tulus. Orang yang pertama kali beriman, bersabar ditinggal Al-Qasim dan Abdullah, penguat dan penopang saat turunnya wahyu pertama. Kita lihat bagaimana Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama, surah Al-Alaq, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudaththir, bagaimana Khadijah mendampingi dan menguatkan Nabi SAW. Nanti kita akan mendapatkan hikmah dari sini. Bagaimana seorang perempuan yang mendampingi para suami yang bergerak, yang berjuang dan berdakwah di sisi Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan perlindungan dan dukungan pertolongan yang penuh dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendamping dalam jihad dan dakwah. Di mana hasil dakwah itu cahaya iman di rumah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang pertama kali beriman juga. Beliau bersabar ditinggal Ruqayyah dan berhijrah ke Habasyah. Penyerahan sepenuhnya jiwa dan harta. Dan ini merupakan wujud tajarrud, kemurnian daripada Khadijah binti Khuwailid ini. Ini adalah keteladanan bagi seorang yang mendukung dakwah. Bersabar dalam pemboikotan. Ya, yang saat itu adalah Khadijah tidak lagi muda dan ini beliau sakit. Ya. Harta beliau habis di pemboikotan. Ya. Habis untuk apa? Untuk menopang logistik pada masa pemboikotan. Ya. Kemudian Bunda Khadijah inilah mampu mendidik putra-putrinya yang tabah dalam pemboikotan. Kesempurnaan model seorang istri yang salihah. Tahun tersebut dikatakan atau disebut dengan Amul Huzni, sudah sepantasnya karena Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya, oleh orang yang sangat cinta kepada Nabi dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap dakwah Nabi SAW. Jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita membaca daripada biografi Bunda Khadijah ini. Orang yang mendukung Nabi dengan seluruh harta dan jiwanya. Hartanya habis. Kemudian berbagai hal yang kemudian menjadikan Khadijah ini mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala karena bukan karena hanya masuk Islamnya, tetapi karena pembelaan dan keistiqomahannya dalam dakwah Islam ini dan dalam pembelaannya pada Nabi SAW dan dakwah ini. Oleh karenanya, wajar jika pada tahun 10 kenabian ini Nabi bersedih dengan Abu Thalib yang telah membela Nabi SAW dan wafat dalam keadaan kafir. Nabi bersedih. Kemudian ditinggal juga oleh Khadijah 1 bulan kemudian. Nabi bersedih, maka tahun ini adalah merupakan tahun duka cita, tahun kesedihan. Tahun kesedihan bagi Nabi SAW dan bagi umat Islam. Dan di situ pula sepeninggal Abu Thalib dan juga Bunda Sayyidah Khadijah, tribulasi, ujian ya kepada Nabi dan kepada dakwah Islam semakin merajalela, semakin kuat. Dan ini tentunya kita akan mendapati ibrah, pelajaran atau hikmah dari Amul Huzni ini, di mana kita dapati bahwa Amul Huzni ini dikatakan Amul Huzni selain memang Nabi sedih secara manusiawi, wajar bagi seseorang yang ditinggal oleh kerabatnya, oleh saudaranya, bahkan oleh keluarganya. Dan juga Nabi juga bersedih karena sedikit banyaknya peluang dakwah beberapa hal yang tertutup. Kita juga dapati dalam kisah tersebut tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, yang juga tercegah dakwahnya, kemudian mendapatkan jaminan dari seorang kafir Quraisy juga ya, Abu Digana dan lain sebagainya. Kita dapati bahwa Nabi bersedih juga sedikit banyaknya tertutup peluang-peluang dakwah Islam ini. Ya, Abu Thalib menjadi salah satu perlindungan Nabi terbaik bagi Nabi SAW pada saat itu. Dan ini banyak memberikan manfaat. Paling tidak, kita lihat perlindungan Abu Thalib ini. Kenapa ini hikmahnya? Kenapa istilahnya Allah Subhanahu wa taala
menakdirkan, ya, qadarullah wafat dalam keadaan kafir. Karena kalau saja Abu Thalib ini masuk Islam ketika melakukan pembelaan Nabi, maka seperti halnya yang lainnya, seakan-akan tidak lagi bermanfaat pembelaan atau perlindungan Abu Thalib ini ketika Abu Thalib masuk Islam. Mungkin demikian, ini perkiraan atau hikmahnya. Ya. Yang kedua adalah kafir Quraisy itu masih memandang Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib masih bersama mereka. Karena Abu Thalib masih seagama dengan mereka. Kemudian, wafatnya Abu Thalib dalam keadaan kafir, ini juga adalah salah satu bukti kemurnian ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana Nabi SAW tidak menerima ajaran dari keluarga terdekat. Bahwa Nabi SAW inilah Nabi yang ummi. La kitabatan wala qiraatan. Tidak bisa baca tulis. Dan Nabi juga dibimbing oleh wahyu, bukan oleh keluarganya. Termasuk Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ini betul-betul mendapatkan ilmu, mendapatkan arahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerabatnya atau tokoh agama saat itu. Kemudian hikmah wafatnya Abu Thalib ini, ya, di mana agar tidak berkesan bahwa Abu Thalib tokoh utama dakwah, karena perlindungannya terhadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW merasakan pula sebagaimana dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Atau agar orang tidak mengatakan Islam tersebar karena jasa utama Abu Thalib. Tidak. Ini beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Kemudian, bahwasanya perlindungan Allah itu adalah yang utama dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bahwa Allah merupakan tempat kembali bagi setiap dai atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-ismah, perlindungan, bukan berarti dia nihil daripada ujian, gangguan atau rintangan, tribulasi yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana firman Allah SAW dalam Al-Maidah, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah melindungi dari gangguan manusia. Tetapi ujian itu tidak berhenti. Ialah perlindungan dari pembunuhan, ya, perlindungan dari rintangan, perlawanan, dan dapat menghentikan dakwah. Ini tentunya adalah yang akan menguatkan bagi seorang dai, yang akan menguatkan bagi seorang juru dakwah, bagi yang menguatkan bagi seorang yang peduli bukan hanya untuk dirinya keimanan itu, tetapi untuk keluarganya, orang terdekatnya, tetangganya, dan kaum muslimin atau umat manusia secara umum. Kemudian Amul Huzni ini juga menunjukkan di mana Nabi SAW memang sangat terpukul, di mana Nabi SAW begitu sangat bersedih, lunglai rasanya Nabi SAW saat itu, bersedih. Tetapi ingat, Nabi mampu kemudian, kalau kata sekarang itu mampu bangkit kembali, mampu menguasai keadaan dirinya, tidak lantas terbuai dengan kesedihan yang terus melanda dirinya, ya. Tidak terbuai, tidak terlena dengan berbagai hal tersebut, bahwa melemahkan dirinya dan melemahkan dakwah secara umum, dan tentunya melemahkan kaum muslimin, para sahabat saat itu juga. Rasulullah SAW adalah model teladan sempurna bagi kita dalam kesabaran. Maka yang pertama itu tidak lain, Rasulullah SAW ini bersabar. Rasulullah SAW ini mampu bersabar. Sabar yang sejatinya sabar, bukan sabar dalam pengertian yang mungkin orang awam pahami. Ya. Di mana Nabi SAW ini kemudian yang mengikuti mereka, orang-orang mulia itulah kemudian orang yang mengikuti mereka terus bersabar. Ya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya kokoh maka berat pula ujiannya. Apabila imannya lemah dia diuji sesuai dengan kadar imannya. Ya. Dan senantiasa ujian itu menimpa seorang hamba sampai membiarkannya berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak lagi mempunyai dosa. Masya Allah. Artinya ujian-ujian yang Allah berikan yang mampu mengokohkan iman juga mengikis dosa-dosa kita. Insya Allah. Kaum muslimin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, shaimin shaimat. Apa sabar itu yang kemudian harus kita kuatkan? Di mana Nabi mampu bangkit dengan kesabarannya. Kita tahu pengertian sabarnya secara bahasa lugatan adalah al-kaffu wal man'u. Sabar itu adalah mencegah dan menahan. Nabi kalau secara bahasa saja mampu mencegah dirinya larut dalam kesedihan, mampu menahan dirinya dari kesedihan.
Disebut tahun duka cita, memang Nabi sangat terluka, sangat bersedih. Tapi Nabi mampu bersabar. Oleh karenanya itu, apa itu sabar secara istilah? Ya, di mana sabar itu adalah merupakan habsun nafs ala ma yaqtadihi al-aqlu wasyar'u. Di mana sabar itu adalah menahan diri sesuai dengan tuntutan akal dan tuntutan syariat. Kita tahu kata-kata sabar itu ada 70 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Orang sabar itu mendapatkan ma'iyatullah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita tahu bahwa orang yang sabar itu adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Kaum muslimin rahmatullah. Bahkan orang sabar ini juga dilipat gandakan pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Muslimin. Juga orang sabar ini, dia yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina fil ba'si. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita harus bersabar dengan berbagai ujian. Ujian itu bisa berbagai hal. Termasuk saat ini kita diuji dengan satu wabah, pandemi COVID-19 yang sekarang bahkan bermutasi, dikatakan sebagian disebutnya COVID-22. Ya, Masya Allah. Kita harus bersabar, kuatkan. Kita berusaha berhati-hati dalam keadaan ini dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bahwa sabar juga menghapus dosa kita. Oleh karenanya, sabar kita terhadap musibah. Sabar kita dalam berinteraksi dengan manusia. Sabar kita dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita dalam taat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita dalam jalan kebenaran, jihad fi sabilillah, jihad fi tarbawih, jihad fi iqtisadi, jihad fi siyasi. Semua dengan kesabaran. Bahwa kesabaran ini lawannya adalah kegelisahan, kegundahan. Ya. Ketika seorang gelisah, seorang kemudian menjadi berhenti bergerak, maka sesungguhnya dia bukan bersabar. Ya. Sesungguhnya dia orang yang bersedih dan malas, atau kesedihan yang membawa pada kemalasan, keputusasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Janganlah kita mendapatkan hal ini. Mari, obat pertama untuk move on ini adalah kita bersabar pada Allah SWT dengan sabar yang benar. Oleh karenanya, sabar ini betul-betul merupakan cahaya yang menyinari, cahaya yang mampu menerangi jalan hidup kita, cahaya yang mampu kemudian menunjukkan jalan-jalan kebenaran, kebaikan yang terus kita jalani. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita betapa, bagaimana tidak sedih ditinggal oleh orang-orang yang membela perjuangan Nabi SAW. Bukan hanya dengan pembelaan abal-abal. Ya. Orang membela Nabi SAW itu dengan pembelaan kehormatannya, pembelaan dengan hartanya, jiwanya. Nabi SAW bersedih dengan hal ini. Tapi Nabi mampu bersabar. Nabi menghadapi bagaimana ujian. Kita tahu pada Amul Huzn ini, tahun ke-10 kenabian ini, orang kafir Quraisy yang awam saja itu mampu atau dia berani menaruh kotoran unta ketika Nabi bersujud. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra membersihkan kotoran sambil menangis. Di mana Nabi SAW begitu berat dakwahnya. Tapi Nabi tetap kokoh, tetap bersabar, tetap bergerak dakwah ini. Karena sabar adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Nabi SAW? Di mana wasabru diyaun. Bahwa sabar itu adalah merupakan cahaya yang menyinari. Ya, kita tahu ada ad-diya, ada an-nur. Kalau diyaun ini cahaya biasanya untuk matahari. Di mana matahari itu dia punya cahaya sendiri dan kemudian mampu memberikan cahaya. Kalau bulan itu an-nur, ya, nur ya, misalnya dia mendapatkan pantulan, ada cahaya yang merupakan pantulan. Tapi sabar ini adalah dia. Dengan sabar itu punya cahayanya, mampu menyinari yang lainnya. Dan sabar ini merupakan sumber kekuatan. Bahkan dikatakan setengah dari kehidupan manusia selain dari syukur dilengkapi dengan kesabaran. Bahkan
ketika seseorang bersyukur, dia juga bersabar. Seseorang ketika dia bersabar, dia bersyukur. Makna ini bisa kemudian dikuatkan dengan kedua hal ini. Kita terkadang ketika mendapati satu musibah terhadap diri kita, apa yang kita lakukan? Bersabar. Tapi di sisi lain kita bersyukur, di mana ada orang lain selain kita yang tingkat kepayahan, tingkat ujiannya lebih besar dari kita semuanya. Sabar dan syukur beriringan. Sabar dan syukur saling melengkapi. Oleh karenanya, sabar di sini tentunya adalah bukan satu kalimat yang memerlukan atau yang bermakna pasif. Tapi sabar ini memberikan makna aktif. Ya. Bagaimana sabarnya orang berperang? Ya. Adalah dengan maju. Sabarnya seorang tentara itu adalah dengan menyerang. Bukan dengan dia menyerah. Jika dia menyerah, dia putus asa, dia tidak bersabar. Sabarnya seorang tentara itu ya menyerang. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Baqarah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, hai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa Nabi mampu bangkit. Keadaan yang sangat-sangat mencekam. Ya. Keadaan yang mungkin taruhannya ini adalah nyawa. Insya Allah kita lihat ketika amal huzni ini terjadi, tahun ke-10 kenabian, di sini para sahabat ada yang hijrah setelah itu. Hijrah ada yang ke Habasyah. Nabi SAW ini hijrah ke Taif setelah itu. Ini adalah perjalanan dakwah selanjutnya yang nanti akan kita bahas bersama, dan kita akan mendapatkan ibrahnya dari kisah, dari sirah, true story, ya istilahnya, bahwa kisah Nabi SAW ini bukan sekedar kisah, tetapi tuntunan bagi kita. Bagaimana menghadapi, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana kemudian satu peristiwa yang membuat jatuh mental, tapi mampu kemudian bangkit karena keimanan dan kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi. Allah memang memberikan perlindungan dengan ismah pada Rasulullah SAW, tapi ujian itu tidak lekang kemudian. Dan itu juga terjadi kepada kita semuanya. Kalau kita bertekad, kalau kita menginginkan menjadi khairul ummah, maka lihatlah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Kita tahu orang-orang terbaik itu ada pada 3 abad masa sejarah Islam. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad, tentunya abad di situ diisi oleh manusia. Peradaban itu karena ada manusianya. Peradaban itu diisi oleh orang-orang yang beradab, berkemajuan, sehingga dikatakan itulah peradaban. Kurun, sebaik-baik kurun, sebaik-baik peradaban itu ada pada masa Nabi dan para sahabat SAW, pada masa tabi'in dan pada masa tabi'ut tabi'in. Mari kita lihat sejarah 3 abad tersebut. Pertama dalam sejarah Islam. Lihatlah kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik. Bagaimana perjuangan dakwah, bagaimana seseorang ini mengumpulkan berbagai kekuatan yang dimilikinya hanya untuk menyebarkan Islam, hanya untuk menyebarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik amal. Wallahu a'lam bissawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan sirah Rasulullah SAW yang kami sampaikan sore ini memberikan asar terbaik bagi hati kita, menginternal dalam kalbu kita dan pikiran kita. Kemudian kita mampu menguatkan diri kita. Nabi memberikan resep di sini bahwa kesedihan itu tidak lantas kemudian menjadikan dakwah ini turun, tapi terus melakukan suatu kreativitas, suatu inovasi. Nabi mampu bangkit dengan kesabaran pada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran yang sebenarnya, kesyukuran yang menyertainya, dan meyakini bahwa sabar ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan kita wasta'inu, ya, kita memberikan dukungan, kita mendapatkan pertolongan dengan kesabaran dan salat. Dan itu hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini tentunya sebaik-baik pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang terbaik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi yang dhaif ini. Demikian
ngaji sore kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diterima Allah SWT setiap amaliyah kita, saum kita, ibadah kita, keimanan kita, dan kita insyaallah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.